Kalau dari segi bahasa, alam perumpamaan bukan ya? Yang mana? Mitsal. Bukan. Mitsal. Kalau itu sih gua nggak tahu jelasnya ya, lupa gua. Pernah baca. Apaan tuh? Itu alam kandungan bapak. Oh. Kalau dari segi bahasa, alam perumpamaan bukan ya? Yang mana? Mitsal. Bukan. Mitsal. Kalau itu sih gua nggak tahu jelasnya ya, lupa gua. Pernah baca. Apaan tuh? Itu alam kandungan bapak. Oh, Masih iya, di iya, kandungan iya. bapak tuh. Ya. Coba yang lain ada yang bisa bantuin. Nah, kalau misalkan salah tolong di cross check ya, Iya. teman-teman. Ini kita saling, kita emang makanya gue nanya dulu biar. Tapi yang jelas ini ada benernya nih buat ngelempengin. Jadi begini kawan, antara ajsam sama mitsal ini yang disebut kandungan bapak sama kandungan ibu yang mana nih? Itu urutannya. Yang kita sama-sama telusuri kejelasannya. Kalau emang lu pada mau bantu ya dicari aja di Google, biasanya ketemu. Nggak, jangan lah. Nggak seru, mikir aja dulu. Iya. Ya bagus, mau usaha namanya kita. Coba. Pertanyaannya apa? Kan diurut dari insan, mitsal. Kalau urutannya sih yang gue tahu gitu, ajsam baru mitsal. Tapi secara akal gue itu lebih dulu ajsam, maka lebih dulu kandungan bapak. Bukannya kalau ajisam itu udah masuk ke jisim ya? Iya makanya ajsam kata dasarnya kan jisim ya. Ya kalau mitsal itu ya memang mesti di cross check sih kalau ini benar. Iya, makanya saya ingat gue itu mitsal, ajisam, baru insan. Iya. Mitsal dulu. Mitsal, ajsam, baru insan. Gitu. Urutannya begitu ya. Mitsal, Ajsam, ajsam, insan. insan. Ya boleh kalau mau di cross check. Iya biar tahu kita nggak songong jadi. Itu ada buku tuh, Ada buku tuh. bukunya kan? Tuh. Buku kita banyak guys. Yang mana aja? Itu ya, yang ini. Ini. Nah, yang hijau dah kesukaan Nabi Muhammad ini. Tadi, Warnanya. Di cover depan nggak ada. Oh iya, ini lagi ditarik daftar isi dulu teman-teman. Oh, guys. Agak lama ya. Jadi setidaknya kita punya kitab dan juga ada yang menjelaskan kitab kita. Tuh kan. Saya bacakan ya. Ya, Dari atas bang. Pertama itu adalah alam ahadiyah. Kedua itu ada alam wahdah. Ketiga itu ada alam wahidiyah. Keempat itu ada alam arwah. Kelima itu ada alam mitsal. Keenam itu alam ajsam. Dan ketujuh alam insan. Itu. Berarti ingatan gua kalian bang, masih bener. kalian di cross check ini yang bapak yang mana? Yang Oh iya mana? iya Kan benar. ada Oh iya penjelasannya di situ. siap. Yang gua tahu sih bapak dulu baru emak. Iya. Iya bener. Berarti yang nikah apa? Halaman 70 nih. Ada ceritanya itu emang. Alam misal itu adalah alam segala rupa, tempat. Artinya apa nih? Yang membentuk segala rupa. Tempat nyata wujud Tuhan yang bernama Musawwir. Artinya yang membentuk segala rupa. Itu. Coba ulangin lagi dah. Oke, ulangin. Martabat kelima ini dinamakan martabat alam misal, artinya alam segala rupa, tempat nyata wujud Tuhan yang bernama Musawwir, artinya yang membentuk segala rupa. Buyang-buyang udah jadi Tuhan. Terus Kalau alam ajsam, alam segala tubuh, yaitu perkara yang dijadikan lagi tebal, nyata, lagi menerima, bersusun dan berpangkat dan berjarak, namun bertemu, berbeda, namun bersatu. Ini bahasanya perumpamaan gua gak ngerti. iya, nggak apa-apa. Itu kalau gua bertraveling itu dari sel bapak ketemu sel ibu. Ya, Ya, terus dah insan. insan itu adalah alam segala manusia yang zohir padanya dan memerintahkan adalah wujud yang bernama jami'u, artinya yang berhimpun, asma, af'al, sifat. Dah segitu aja, Udah. jangan banyak-banyak. Yang jelas sudah lengkap tuh.
Kalau udah insan kamil ya. Iya. Kalau udah insan kamil lengkap, makanya kan tadi diurut dulu tuh kalau gue bahasain. Sebelum lengkap, nyata loh. Ya. Iya. Iya. Jadi bahasa rupa, ya, bahasa bentuk. Ini bukannya dalam arti kasar begini, bukan. Tapi itu menunjukkan satu barang gitu. Menunjukkan suatu barang. Jadi udah ada barangnya, cuman bukan berupa kasar begini, gitu. Makanya disebut tadi kalau gue dengar musawir ya. Ya, musawir. Musawir. Yang musawir apa tuh? Asmaul Husna ada. Asmaul Husna ya? Hmm. Oh ya. Ntar dicari dah yang Ya. apa Asmaul Husna. Ya, Yang poin membentuk kalau nggak salah itu. Ya, Hmm, yang maha membentuk. Poin besarnya kan tadi nih bahasanya. Kenapa? Untuk menjadi referensi. Karena setiap segala sesuatu dibahasakan begini. Tidak bisa diartikan atau secara nyata ya. Sesuatu itu kalau belum ada barangnya namanya duluan. Ya. Ya, Makanya tadi ada bentuk. Ya. Baru dinyatain fisiknya. Nah gitu. Disebut bahasanya kandungan ibu. Nyata ada tuh. Karena di sini udah ada duluan sebelumnya, cuman belum bersatu kalau bahasa tadi tuh ya. Iya. Belum ngumpul. Heeh. Kupingnya, tangannya, kakinya tuh udah ada di kandungan bapak. Ya, udah ada. Cuman belum berkumpul. Kalau di kandungan ibu ya udah ngumpul dah tuh. Jadi janin. Kalau bahasa dokter begitu. Ya. Karena emang pabriknya di situ, produsennya di bapak. Iya. Heeh. Iya. Nih sekarang yang jadi pertanyaannya, kandungan bapak adanya di mana ini? Apanya? Kandungannya kan kalau ibu mah kan kandungannya di rahim. Iya. Kalau bapak di mana? Ya kalau kata gua itu bahasa. Sebutan, aja ya? sebutan. Iya, tamsil. Heeh. Karena kalau lu cari kandungan bapak ya nggak tahu dong. Ya kayak ada cerita bahasa medisnya kalau kandungan bapak disebut prostat. Prostat. Oh, itu ada. ada. Cuman bukan kayak rahim. Iya, makanya kan gue bilang tamsil. Iya. Jadi Tamsil. dibahasakan kandungan, cuman kan sebenarnya bukan kandungan kan. Bukan Bukan. rahim. Iya. Kandungannya di sini bukan rahim. Karena Awas. dia tempat produksi sel Nah, sperma. Heeh. Gitu. Tempat produksi. Makanya gue bilang bapak ini produsen, nganter ke pabrik kan Pabrik. kalau produsen. Jadilah diproduksi itu gitu. Iya. Makanya Cetak dibahasain dari tadi. situ. Sumbernya kan di bapak kan berarti. Iya. Iya. Sumbernya di bapak. Jadi ya buat kembali lagi tadi ya untuk mengetahui dari kita nama kan begitu. Sifat segala macam ini kita urut dulu bahasanya. Urut dalam arti apa ya biar kita nggak salah pikir. Iya. Ya. Bahasa salah pikir biar nggak ngaco pikiran Ngaco kita. pikiran. Karena banyak orang ya lu ngaji bukan mungkin benar mungkin sesat lu ya. Ya mikirnya udah kebangetan sesat kan begitu. Ini biar kita terhindar dari hal itu. Iya. Amin. Yang jelas kuncinya satu, apapun yang sampai ke kita sekali lagi bukan milik kita. Bukan milik kita. Walaupun benar adanya kan begitu. Sama yang lagi kita diskusiin. Ya. Walaupun lempengan itu benar pas tepat, apalagi sesuai sama yang guru kita. Bahasa gampangnya begini nih, kita obrolin tiba-tiba pas jadwal kita ngaji dibuka sama guru kita. Ya kan kita belum ngobrol sama guru kita. Iya. Nah ini yang gua ngomongin, waduh pas dong, udah keren banget di situ. Jalurnya kan kelihatan, yang kelihatan tanduk doang. Iya. Itu bahasanya gini, anjay gue keren banget ya. Mingkinan so tahu itu Lu mah. tahu nggak yang begitu apa? Norak. Catet tuh. Yang jelas case udah nggak musim. Ada nggak musim? Sekarang musimnya Duit. tuh satu. Iya. Ya itu mah dari dulu. Gue juga mau. Lah kita mah kagak pakai tedeng-tedeng. Duit penting. Duit penting ya. Itu yang paling nomor satu kan begitu. Nomor satu di sini kan bukan segalanya. Pas segalanya. Iya. Iya. Bukan segalanya. Cuman yang jelas urusan ngaji tadi bukan
tahu. Nomor satunya bukan tahu. Ya. Apalagi ya kembali lagi tadi gue urut biar diperjelas nih. Buat pengingat kita baik sekarang, terus dan setiap saat ya teman-teman ya. Karena emang lempengan di sini yang gue kadang-kadang masih takutnya apa? Agak dikit aja dirampas. Pernah dengar nggak lo? Dirampok imannya? Ya. Kalau lempengan ajal tambah serem ya. Lempengan ajal, iman dirampok, itu yang paling serem. Ya? Iya. Iya benar. Iya kalau lempengan mau mati, ini kita belum mau mati ya bahasanya ya. Gitu. Lu siapa yang tahu orang mati? Yang jelas poin pentingnya begini, nggak usah pakai nunggu mati. Kalau urusan dirampok iman jangan sampai, intinya begitu kalau gua. Jangan pakai nunggu mati ya. Iya. Jangan sampai gitu. Kenapa? Ya tadi lu kagak sadar iman lu dirampok. Mana tadi tanduk keluar. Ya kembali lagi dipertegas. Ya sebelumnya guys minta maaf gitu. Apapun yang datang ke kita, baik itu sesuatu yang benar adanya, termaktub dalam Quran dan hadis, apalagi lempengan guru kita nyampein. Ya. Jadi jangan sekali-kali kita wah cocok, akurat, pas. Lu anggap aja mau lu lagi bego di situ. Ya, lu baru tahu apa susahnya sih? Sama. Gue juga belajar begitu aja, masya Allah. Kadang-kadang ini mau gue cerita doang. Cerita pengalaman gue pribadi, bukan orang lain, guys. Jadi lu curhatin cerita. Curhat. Cerita. Oh, cerita. Lain. Curhat tau panjangannya? Curahan hati. Ya iya. Kalau cerita Dongeng. dongeng ya, dongeng. Iya. Ya beda. Dongeng. Jadi di saat guru gua buka contoh satu ayat, ini guru gua belum kelar, di sini gua dan nerusin ayatnya. Iya. Itu aja gua takut sebenarnya. Iya, Kalau gua benar. pikir-pikir, sotoy Sotoy amat lu. amat. Iya. Ini baru di sini belum gua bunyiin. Iya. Dalam ini. Terus Ya ini yang perlu dibantu. Soalnya kok ya kan ini bahas daleman lu. iya, kan gue cerita begini kawan. Ini dalam apa panas dalam ini? Dijelaskan begini, tadi gue cerita tanduk. Pertanyaan gue satu, yang ngeliat tanduk gua apa lu? Kalau nunggu tanduk di gua. Ente yang pasti. Iya. Gua megang cermin kagak, gimana bisa ngelihat? Oh, berarti yang orang lain. Ya kan gampangnya begitu. Iya. Lihat alis lu, gue pengen lihat. Ya lu yang lihat berarti. Apalagi tanduk. Iya. Makanya ada cerita. Jadi orang lebih mudah melihat kesalahan orang lain. Iya, benar. Cuman buat kita bunyi itu ya kita pakai buat introspeksi kita lah. Ya. Kalau ada orang nyalain kita, ya kita pakai buat introspeksi. Iya. Tapi buat kita jangan sekali-kali nyalain orang. Kan begitu gampangnya. Garis besarnya tadi tipis, apa rampok iman, perkaranya tipis. Kayak kita sekarang ini ya, kita lagi di medan jurang ini. Sedikit aja. Iya. Kalau bisa merinding ntar dulu kan gitu. Kalau bisa merinding. Enggak berarti ya. Kalau merinding ngerinya kan merinding kagak. Ya, di sini yang keluar. Iya. Enak kalau dia bisa ngelihat. Kalau nggak ada yang bisa ngelihat, ngikut bertanduk semua. Yang pasti nggak apa-apa rame-rame kan. Jangan dah. Nah kita bareng-bareng. Itu pentingnya kita ngobrol, diskusi. Kedua juga ya saling ngingetin enak. Ini bukan saling ngingetin, saling nandukin tau. Yang satu lagi keluar tanduk, yang satu nambahin tanduk. Sumpah gua kagak ngerti nih apa yang gua obrolin ya. Beneran gua kagak ngerti. Cuman ini yang nyampe di pikiran gua, yang sedikit gua takutin buat gua gitu. Takut gua beneran. Dia kembali lagi ke tadi ya. Lu jangan iya aja lu. Jadi main panjang-panjang tanduk gitu ya. Panjang-panjang. Kalau domba ketawa dia. Mahal. Iya deh. Mahal ya? Ini Domba Garut. Kalau kita. amat. Serem. Jadi gini, gua kasih pencerahan lu pada. Oke, siap. Lah gua nungguin dari tadi masyarakat.
Emang begitu ya kerjaannya. Bikin apa? Ya bikin galau. Namanya bocah ngelek. Jadi kenapa gue begini? Iya. Diam dulu sejenak. Oh iya, benar. Jadi apa yang keluar di mulut ntar bisa lu terima masuk nih. Urusan lu mau pakai terima perkataan gua atau enggak itu terserah. Jadi kita memang harus belajar sama diri kita sendiri dulu. Kalau lu nggak tahu selaknya diri lu, mentok. Makanya akhirnya tanduk bisa ketahuan sama orang, lu sendiri kagak tahu. Karena itu masalah dalam, makanya kan gue bilang ini dalam dia cerita. Karena dia lagi ngomongin yang di dalam. Begitu. Ini yang gue perjelas tadi. Makanya gue jadiin referensi sebenarnya dia ini. Karena apa ya, lebih ngerti daripada kita. Kayaknya doang. Kayaknya doang bego. Aslinya ya tambah bego. Lah emang ilmunya dia di situ. Ya. Jadi perlu kita pakai. Bener, tapi setuju. Makanya kan gue bilang gue emang agak ngerti. Karena di bahasain gak ngerti di sini bukan untuk memperkuat dan membenarkan apa yang gue ucapin, bukan. Iya. Bicara apa adanya. Emang gue kagak ngerti. Jadi apa yang nyampe di sini gue keluarin aja, gue bunyiin. Jelas begitu. Tadi dia bilang kagak pakai pikir lagi, pegel gue mikirinnya. Gue bunyiin aja dulu, siapa tahu ada yang nolongin gue. Gitu intinya kalau gue mah. Ini kayaknya kagak bener nih. Keluar nih dari ajaran Rasulullah, enak gue selamat ya. Oh iya Pak, alhamdulillah. Begitu. Iya. Selamat jadinya. Daripada gue simpen di sini, tahu-tahu nongol atuh. Lu ngapain lagi? Teman-teman, patung kita nambah ada 2. Iya. Astagfirullah. Ini ngomong-ngomong kembali ke topik. Ya, topik yang tadi nih. Topik yang tadi ketika nama, sifat, ya. Jadi semuanya kita urut dulu. Kalau yang pernah dibunyiin ada zat, ada sifat, ada asma, ada apa, kan begitu. Cuman dari kemarin yang kita tongolin duluan nama mulu. Nah di sini diperjelas nih, insan kamil, ya terhimpun kesempurnaan daripada asma, af'al, sifat. Kenapa kagak disebut zatnya? Ya kalau bahasa film, ya superhero mah diem baik kan. Iya. Superhero mah diem baik. Iya. Rokok. Orangnya cuma Oh, satu. jangan dikasih rokok kosong. jangan ikutin. Boleh jualan itu. Ntar dulu. Terus Bang, Dilanjutin dulu Bang Gokil. Iya. Jadi kembali lagi tadi, setiap nama berarti ada yang dinamakan. Kenapa? Karena yang dinamakan ini yang menjadi keutamaan, atau kalau bahasanya begini, yang mengawali gitu, maka keluarlah nama. Ya. Iya. Karena udah ada yang dinamakan. ya. Maka keluar nama. Ya sama. Gampangnya nih. Nih kayak Bang Haji, ya, salah satunya udah punya anak kan. Punya anak. Iya. Kira-kira sebelum ada tuh anak udah disiapin namanya? Ya, biasanya sih orang tua ya, benar. Biasanya orang tua. Biasanya ya. Biasanya. Iya kebanyakan nih, kebanyakan ya udah ngandung baru disiapin nama. Karena udah ada kan gitu. Iya kalau gua bahasain tadi, gua bahasain doang, keluar ke dunia udah ada nih ya. Kalau diurut lagi tadi di alam mitsal. Ya. Oh iya. Baru ngerti. Iya benar. Makanya tadi di insan kamil keluar tuh kesempurnaan nama-nama, ya kan? Sempurna nama-nama. Ya. Karena entah kalau diurut lagi, ini kan lempengannya kita terlalu tinggi nih. Terlalu tingginya apa? Karena gue juga bukan medannya ya, gue ngeri. Bukan medan gua ya. Kita sampai di mitsal aja tadi, buat memperjelas perihal ayat tadi. Ada nama, ada sifat, ada af'al, ada zat. Poin besarnya itu kita cari kejelasan lagi. Air
namanya. Sifatnya Ngalir. mengalir. Ya. Kelakuannya Banyak. apa? Banyaknya. Salah satunya banjir. Kelakuannya. Iya. Berarti dia belum pernah banjir rezeki ya? Kayaknya ini. Banjir rezeki. Udah dia kayaknya nih. Banjir air doang yang dia rasain. Iya. Banjir rezeki belum. Belum. Taunya lu banjir air doang. Ya. Coba maksudnya kelakuan gimana nih? Hah? Nah, iya bagus. Cakep. Ya kalau bahasa kelakuan, kalau tadi acuannya zat sifat asma afal, ya kelakuan tuh afal. Ah, iya. Oh, ya. Tolong dibantu. Perbuatan. Bangken sih. Boleh. Salah pin dari pelaprak. Bentar, lu, biar nggak ngilang gimana? Iya, jadi kelakuan air. Perbuatan air apa? Jadi gimana Bang Usman? Iya bang, nggak apa-apa, Bang. Emang bener sama lu? Nggak apa-apa ya. Tambah Kalau nggak ada lu gue nggak seru nih. Pinter-pinter lu lari naik ke sono terus aja. Boleh Ji, dibantu Biar nggak Ji. jadi patung nomor 7. Topi 7, topi. Topi 7. Topinya ada 7. Tapi ya. Gue juga bingung. Ayo, Bang. Dia ngumpet dia. Dia diginiin ya kan dia nggak kelihatan. perbuatan air ya mengalir juga. Alhamdulillah. Ntar dulu belum kelar dia ngomong. Iya benar. Ya boleh dah, alhamdulillah dulu. Ya maksud dari perbuatan air mengalir juga bagaimana Bang? Tolong kasih keterangan kita biar nggak mentok-mentok banget kok bisa disebut perbuatan. Tadi sifat yang benar yang mana sih nih? Jangan takut apa sama pendapat lu sendiri, Bang. Iya. Ngomong aja. Gue taunya begitu Bang. Jangan kayak lempangan orang sono mana? Orang mana? Ya sono gue juga gak tahu mana. Gitu ya. Namanya orang sono bukan orang sini berarti. Kan kita orang sini. Jadi sifatnya itu mengalir. Iya. Perbuatannya mengalir juga. Perbuatannya mengalir juga. Kenapa perbuatannya mengalir? Kenapa perbuatannya mengalir? Iya. Karena di situ ada sifatnya mengalir. Mengalir. Iya. Terus sama nanti ketemu. Iya. Yang dinamakan dengan air kan begitu. Kenapa dia sama-sama kok sifatnya mengalir, perbuatannya mengalir kan begitu. Karena perbuatan itu adalah perbuatan itu diliputi dengan sifat meliputi perbuatan meliputi apa sifat begitu dah. Iya. Men, apaan Bang? Gue lagi kalau bahasa pantomim mah dia dubbing, Iya, dia yang nyuarain yang peragaan tubuh gitu. Oh iya. Lanjut ngapa lari kemana-mana? Iya lanjut aja ini. Jadi Gue lagi kalau dibahasanya kan mewujudin sama gerak kan. dia. Sifatnya mengalir, perbuatannya mengalir. Kok bisa sama mengalir juga kan begitu. Iya. Jadi berarti di saat perbuatannya mengalir, di saat dia berbuat ya sifat dia diliputi sama sifatnya. Kurang lebih begitu dari saya, tinggal teman-teman mengembangkannya lagi. Boleh Aji gimana Ji? Ini antara Berarti sifat sama perbuatan. kalau dari Bang Usman, maaf ya. Iya, Kalau boleh. dari Bang Usman berarti sifatnya air ini perbuatannya air ini cerminan dari sifatnya si air daripada Diliputi. Iya. Ya. ya daripada sifatnya kan. Begitu. Ya. Kan sifatnya air mengalir nih. Nah, perbuatan si air ini berarti daripada sifatnya si air. air. Si air. Ya, Begitu. gitu kurang lebih. Tapi Terus Iya. ya terus. ini siapa yang mau ngomong tadi? Siapa tadi? Ya, jadi gimana Ji? Kalau dari Aji boleh ngasih Tadi apa namanya? Apa? Namanya air ya. Namanya air. Sifatnya mengalir. Mengalir. Nah, yang ditanyakan kelakuan atau afalnya nih. Si air ini kelakuannya ngapain aja gitu. Ya kalau disebut kelakuan itu banyak.
nggak lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Ya contoh tadi saudara kita membahasakan dengan banjir gitu. Karena di situ peristiwa suatu banjir itu ada suatu yang namanya air tuh di situ. Iya. Terus ada lagi nih misalkan ombak, ya riak lah bahasanya. Kenapa ada ombak di situ? Ya tadi namanya itu kan kesebut ada air. Ya sebenarnya ombak itu hanya bayang-bayang. Yang kesebut itu ya air itu. bagian Bagian dari air. Ya begitu teman-teman. Ini kayak kemarin misalnya sifatnya apa? Ada kalau kemarin kan begitu kan. Lu bandel tuh anaknya kan. Sifatnya kan sifat gitu ya. Bandel ya. Berarti ada kelakuan yang disebut bandel. Ya mesti ada keterangan di situ. Kenapa dikatakan bandel tuh orang? Entah nyentil temennya kali, apalah. Yang jelas mau begini Bang Usman, otak gua nggak sanggup nih berfantasi dari penjelasannya Bang Usman. Tapi gua demen banget, demen beneran ada sama kayak Bang Aji. Jadi konotasinya bukan negatif. Iya. Ya. Jadi kalau secara nyampe nya akal lu nih, akal lu. Garis besarnya pertanyaannya kan begini Bang Rido, Ya. sifatnya mengalir, kelakuan atau apalnya mengalir. Kenapa kok kelakuannya juga disebut mengalir sebagaimana sifat? Ya, karena kembali lagi kalau penjelasan Bang Usman tadi yang meliputi, ya, karena diliputi oleh sifat. Ya, tapi jelasnya atau gampangnya kalau gue mah kelakuan tuh rupa, bentuk. Iya betul. Benar. Kelihatan ya. Beling. Kelakuan. Iya. Ya, maka meliputi gelas, meliputi bentuk. Gitu. Jadi ya simpelnya akal sama otak gua. Jadi kenapa dikatakan mengalir juga? Ya karena bentuk dan rupa. Kelakuan, bentuk rupa. Bentuk ini bukan bentuknya begini bukan. Tapi bentuk ini mengambil acuan tadi sifat, ya, yang bandel, karena udah menjadi bentuk rupa itu, ya, daripada sifat. Iya. Kelihatan ngalir gitu deh. Jadi dia mengalirnya kelihatan. Iya, udah kelihatan. Udah kelihatan. Kalau ini kan kagak ngalir nih, air di dalam gelas doang. Kalau di sungai kan ngalir, gitu. Ya coba aja. Jadi bentuknya itu bukan terbentuk, bentuk. Karena kalau udah terbentuk itu udah nyata, kelihatan, bisa dipegang, bisa dirasa ya. Iya, jadi konotasi tadi kenapa disebut mengalir juga? Ya sebagaimana sifat itu sendiri. Karena sifatnya mengalir, ya tadi ini kalau diem berarti nggak bisa disebut mengalir dong. Iya. Kenapa disebut mengalir ya? Karena acuan dasarnya, kalau kata kamu apa, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, begitu bunyinya sebelumnya. Kalau di mesin itu mah sanyo. Begitu ya. Kalau kata Bang ini nih sampai diedit tuh sanyo. Padahal mah mesin air maksudnya. Iya. Kan dari bawah ke atas dia. Iya, dari bawah ke atas. Berlawanan dong. Ya tetap aja namanya mengalir. Iya. Poin besar begitu. Mengalir. Ini ya tetap mengalir. Mengalir itu maksudnya apa sih? Mengikuti tempat si air dimanapun berada. Itulah kelakuan air. Begitu abang. Iya. Oh makanya disebut rupa ya. Buat menjelaskan yang namanya. Berarti lu punya rupa lu kalau begini lu. Baru kelihatan rupa lu nih. Nah, udah mulai cerdas lu. Kelihatan rupa lu. Makanya terusin. di situ kan ada nama air. Terus sifatnya mengalir. Gimana biar tahu kita yang disebut sifatnya mengalir itu ada rupa. Contohnya misalkan ombak. Itu yang ombak itu kan air. Kan udah nyata tuh rupanya. Iya. Udah nyata sifatnya berarti. Iya benar Melalui begitu. rupa tadi. Iya. Ya kan gue bilang lu, baru kelihatan lu rupa lu nih cerdas nih. Begitu ya. Bener gak? Jangan dikira gue yang begini gue tahu, malah gue
taunya dari lu. Berarti saya taunya dari yang maha tahu. Udah selawatan dulu nih. Ini kalau udah kayak gini selawatannya dulu dah. Boleh. Udah maha tahu soalnya. Ngeri udah. Udah. Pakai darbuk Pakai enggak? darbuk ya. Enggak usah. Oke, siap. Udah langsung ganti. Kita solo aja solo. Oke, santai. Nanti ada nanti. Kamu pakai darbuk nanti. Iya, ada momen-momennya. Lanjutannya nanti. Amin. Boleh Ya, ntar lanjut. kalau mau pakai darbuka di request aja di komen. Iya. Pak Usman, gas, solawatan. Kita tampilkan penyanyi kondang kita Biduan. yang dipinang. Kita selawat. Barbar banget nih satu. Mulai keluar nih patah telinga nih. Iya boleh penyanyi kita. Iya. Itu cakep tadi, kita tampilkan. Jangan Kita biduan. Kita tampilkan. Muhibin yang satu, kan begitu. Biar Muhibin, Jadi doa. biduan. Astagfirullah. Biar menjadi doa ya. Aibin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Allahumma nabi. shalli wa sallim Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah. Jadi bagaimana obrolannya kita lanjutkan atau nanti bisa kita lanjutkan lagi? Bagaimana terserah yang di sini. Ya sebelum menindaklanjuti apa yang ditanya, ya kembali lagi tadi ya, menyepakati atau ini. Jadi bukan apa-apa teman-teman yang udah sampaikan bukan terbantahkan atau tidak dipakai atau gimana ya. Karena semua yang kita obrolin kembali ke kita masing-masing. Iya. Apa yang mau kita ambil untuk mengarah kepada pengetahuan yang sampai ke kita gitu. Jadi garis besarnya ya kalau saya sendiri untuk apa membunyikan ya tadi perihal, karena emang itu perlu diketahui biar nggak apa ya tadi, jangan sampai cuman katanya ya sifatnya mengalir, kelakuannya mengalir, pas kita ditanya kenapa kok mengalir juga kan begitu, afalnya kenapa disebut mengalir juga ya katanya begitu. Iya. Jangan sampai seperti itu. Jadi harus ada keterangannya. Iya benar. Kenapa dikatakan mengalir juga afalnya? Karena sudah menjadi rupa atau bentuk kenyataan daripada sifat. Iya benar. Ya, maka dikatakanlah sifatnya mengalir atau bentuk rupanya, kelakuannya mengalir sebagaimana sifat. Iya. Karena sifat meliputi. Iya. Yang lain hayali. Kan Hayali. gitu kata Ibu Mati kemarin ya. Hayali. Masuk. Masuk Pak Eko. Gimana teman-teman? Mau break dulu apa gimana? Ya boleh. Ya. Jadi hikmah yang bisa diambil dari saya, ketika kita belajar kita harus punya pendirian. Apa yang dimaksud pendirian? Jadi ketika kita mendapat ilmu, kita bisa mentransformasikan ilmu di kehidupan nyata biar kita dapat gagasan sendiri. Karena ulama-ulama zaman dulu itu ya makanya begitu, makanya kan dia punya kata dari Imam Ghazali, dari Imam ini. Iya. Dari situ. Karena kalau kita cuma ngandelin apa yang dibilang guru, terus kita sampein lagi ke orang, cuman sampai doang. Iya. Nggak jadi kita. Jadi biar kita punya pendirian. Jadi gagasan sendiri. Yang nggak meninggalkan dari akarnya atau dari apa yang kita pelajari. Kita tuh dapat buahnya di situ. Jadi seperti itu. Insya Allah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan. Ya, saya terima kasih kepada abang-abang semua ya, teman-teman semua, kerabat kita mungkin ya, untuk para sahabat subscriber dimanapun anda berada. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel kita ini, channel Berenges 20,
dalam membuat konten yang mungkin bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Jika ada kata-kata atau salah-salah dari kita semua, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ngeblank gua. Subhanallah.